Sukihontu, para sahabat Dhamma, sungguh berbahagia kita bisa berkumpul pada malam hari ini, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jotika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita bersama-sama hadir dan belajar Dhamma. Sebagai informasi, Zoom ini juga ada di-upload ke YouTube. Silakan mengunjungi channel PATVDH Sidikalang atau Yayasan Sadama Jotika dan jangan lupa untuk di-subscribe. Sebelum kita memulai acara Q&A pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada sesi tanya jawab. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, bertanya langsung dengan menekan menu raise hand di aplikasi Zoom. Mohon agar kameranya dibuka pada saat bertanya. Dan para sahabat Dhamma kita batasi untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Yang kedua adalah menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga adalah mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram maupun di WhatsApp dengan nomor 0852 7711 1266. Baiklah para sahabat Dhamma, acara ini akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Wandami Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan mewakaf kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, acara ini akan segera kita mulai. Apakah para sahabat Dhamma yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand maupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat di aplikasi Zoom. Oke, karena belum ada, maka kita akan mulai dengan pertanyaan yang telah masuk sebelumnya. Oke, dari Ko Edi ada ingin bertanya. Em, kita persilakan. Mohon untuk dibuka kameranya. Nah, Ko Edi, persilakan. Ya, Sukiyoto Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihotu. Sukiyoto juga untuk moderator dan teman-teman Dhamma semuanya. Ya, Bante, saya mau bertanya ini. Ini di dalam salah satu sutta, saya rasa Samyutta Nikaya 354 tentang Pancakanda dan nama rupa itu, Sang Buddha ada mengatakan bahwa nama itu pencerapan, sanya, wedana adalah tidak kekal. Dan sesuatu yang tidak kekal itu adalah penderitaan. Dan sesuatu yang penderitaan itu adalah tanpa diri. So yang mungkin saya mau bertanya itu, maksudnya sesuatu yang penderitaan itu tanpa diri, bagaimana ya Bante ya? Maksudnya kalau sesuatu itu duka, kalau duka itu kenapa dia anatta, Bante? Mungkin saya berusaha, kita bisa paham Bante ya, karena anicca itu dia berubah, terus berubah, jadi ada duka. Kalau duka itu, kenapa dia mesti anatta Bante? Mungkin Bante bisa membantu bagaimana penjelasannya. Namo Buddhaya Bante. Ya, Sang Buddha mengajarkan di banyak sutta, tidak hanya di Samyutta, mengenai yang disebut Pancakanda ataupun juga nama rupa. Nah, sebenarnya apa itu Pancakanda, apa itu nama rupa? Nah, sebenarnya yang disebut Pancakanda atau nama rupa, contohnya seperti di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa itu adalah kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, jadi singkatnya yang disebut batin dan jasmani itu adalah yang kita sebut sebagai nama rupa. Nah, tetapi banyak orang yang salah paham ketika diterjemahkan sebagai jasmani. Sehingga biasanya para umat ataupun orang yang membaca teks
ketika membaca yang disebut batin dan jasmani, mungkin kalau batin dia lebih paham. Nah, tetapi ketika jasmani ini, nah, banyak orang yang salah menangkap yang dimaksud jasmani di dalam nama rupa, atau yang dalam bahasa palingnya itu kita sebut rupa atau materi. Nah, jadi biasa kan kita memahami bahwa yang disebut jasmani itu tangan, kaki, kepala, organ-organ tubuh kita, 32 bagian tubuh, dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya di banyak teks, tidak hanya di suta-suta tertentu saja. Nah, Sang Buddha contohnya di dalam Paticcasamuppada Vibhanga itu menjelaskan apa itu materi, apa itu rupa yang kita terjemahkan sebagai jasmani. Nah, di sana itu Sang Buddha tidak menjelaskan mengenai tangan, kaki, kepala, dan seterusnya, mata, telinga, bukan. Nah, tetapi yang disebut jasmani di sini adalah 4 elemen besar, Catu Mahadatu, dan juga Upadaya Rupa, materi-materi turunannya. Nah, ini yang disebut sebagai jasmani yang kita tangkap di dalam nama rupa. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi materi atau jasmani seperti tangan, kaki, kepala, 32 bagian tubuh, begitu. Nah, itu bukan kebenaran mulia akan penderitaan. Atau Hmm. yang kita sebut sebagai duka saca. Nah, di dalam duka saca sendiri atau kebenaran mulia akan penderitaan ini, nah, Sang Buddha menjelaskan pancakanda atau dengan kata lain nama dan rupa. Nah, jadi yang dimaksud di sini sebenarnya yang disebut kebenaran mulia akan penderitaan itu adalah objek dari meditasi vipassana. Nah, seseorang ketika berlatih, nah di sini Sang Buddha menjelaskan ketika kita berlatih, contohnya latihan kebijaksanaan, vipassana bhavana, ataupun juga panyasika, latihan kebijaksanaan, semua itu sama istilahnya. Nah, di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa kita harus melihat kebenaran mulia sebagaimana adanya atau segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, di sini contohnya jasmani kita yang kita kenal sebagai tangan, kaki, begitu. Nah, itu adalah konsep. Ketika kita memahami bahwa yang disebut tangan itu terdiri dari daging, otot, tulang, darah, dan seterusnya, yang membentuk itu adalah tangan. Nah, jadi ketika dipisah-pisahkan, yang disebut tangan itu kukunya, jarinya, kulitnya, ototnya. Nah, jadi tangan itu sendiri menjadi tidak ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai konsep. Nah, begitupun juga ketika yang disebut materi atau jasmani itu kita urai. Nah, terkadang orang biologi melihatnya sebagai, oh, ini ternyata yang disebut materi itu terdiri dari sel-sel. Orang kimia bilang, oh, yang disebut materi ini terdiri dari unsur-unsur kimia. Orang fisika melihat, oh, yang disebut materi ini terdiri dari partikel-partikel kecil, yang disebut subatom, atom, dan seterusnya. Nah, jadi materi yang Sang Buddha jelaskan itu adalah 4 elemen. Nah, jadi di dalam teks kita itu dijelaskan kalau kita breakdown atau kalau kita urai ke satuan yang paling kecil, nah di dalam istilah teks kita itu dijelaskan sebagai rupa kalapa. Nah, jadi di sini kita memahami yang disebut partikel-partikel ini itu sangat yang paling kecil. Jadi partikel-partikel yang paling kecil yang kita ketahui, yang mungkin kalau orang fisika mungkin menyebutnya subatom, nah tetapi di dalam teks kita itu kita menyebutnya sebagai rupa kalapa. Nah, di mana rupa kalapa ini itu tersusun dari materi-materi yang disebut elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, kemudian ada elemen warna, elemen bau, elemen rasa, dan juga elemen nutrisi. Nah, jadi di antara semua partikel ini, nah 8 elemen ini yang biasanya menyusun, begitu. Nah, ada juga elemen-elemen, terkadang ada yang elemen yang muncul seperti jiwitindriya, daya hidup, kemudian pasada rupa.
Nah, karena ada pasada, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan seterusnya begitu. Nah, jadi elemen-elemen ini yang menyusun partikel-partikel kecil yang disebut rupa kalapa. Nah, jadi uh, seorang meditator, nah dia perlu melihat sifat alamiah dari segala sesuatu. Jadi yang disebut yata butang pajanati atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, di sini artinya kita melihat yang disebut paramata dhamma atau kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk tangan kita, tubuh kita, begitu yang kita sebut sebagai jasmani ini. Nah, sebenarnya Sang Buddha tidak menjelaskan jasmani itu sebagai tangan, kaki, atau tubuh kita, tetapi lebih tepatnya kepada materi-materi yang menyusun partikel-partikel kecil ini yang disebut rupa kalapa, yang disebut 4 elemen besar dan juga elemen-elemen turunannya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam teks kita untuk memahami apa itu materi. Nah, begitupun juga batin. Nah, batin terkadang kita mengenalnya, oh ini perasaan, oh ini kemarahan, ini kebencian, oh ini kemelekatan, dan seterusnya. Nah, tetapi jarang ada orang memahami bahwa yang disebut proses kesadaran itu sangat cepat dan munculnya itu ada sistematisnya gitu. Jadi ada satu rangkaian kesadaran yang rangkaian kesadarannya ini dia selalu munculnya itu sesuai dengan urutan alamiahnya, sesuai dengan cita niyama begitu. Nah, jadi di sini contohnya misalkan kemelekatan. Nah, kita terkadang hanya memahami bahwa oh ini batin saya melekat, batin saya menginginkan sesuatu. Nah, tetapi jarang dia sadari bahwa yang disebut kemelekatan itu biasanya munculnya juga dengan kesadaran, dengan perasaan, dengan kontak, dengan niat dan seterusnya begitu. Nah, di sini dia hanya memahami secara kulitnya saja mengenai proses batin yang muncul. Nah, tetapi dengan dia berlatih latihan kebijaksanaan yang disebut panyasika atau dengan kata lain wipasana bawana, nah dia perlu melihat batin itu dengan proses kesadaran yang sebenarnya itu seperti apa begitu. Nah, ini yang biasanya para pelajar yang belajar Abhidhamma di sini memahami oh yang disebut citawiti atau proses kesadaran itu seperti apa begitu. Nah, jadi dengan kita memahami seperti ini, nah kita melaksanakan apa yang Sang Buddha ajarkan sebagai untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ini juga dijelaskan sebagai objek dari latihan wipasana. Nah, jadi tidak hanya sekedar memahami bahwa oh ini adalah perasaan bahagia, ini perasaan yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita bisa memahami bahwa perasaan yang muncul itu muncul sebagaimana adanya sesuai dengan yang kita pahami di dalam Abhidhamma. Nah, di sini practitioner Abhidhamma ketika dia memahami sifat alamiah dari segala sesuatu atau yang kita sebut paramata dhamma, melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dia mulai menjadi paham apa yang disebut sifat alamiah dari segala sesuatu, anicca, dukkha, dan anatta. Nah, sebagai contoh, ketika Sang Buddha menjelaskan rupang bhikkhave anicca, atau para biku, materi ini adalah anicca. Nah, kenapa Sang Buddha berkata demikian? Nah, karena sifat dari materi ini, ketika para praktisi wipasana, nah, dia melihat materi ini, dia tidak kekal. Dia ini tidak permanen. Seperti yang kita pahami bahwa yang disebut jasmani kita itu selalu permanen dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Nah, tetapi di sini materi ini, dia tuh munculnya sangat cepat. Terkadang Bante selalu memberikan satu permisalan seperti televisi begitu ya. Nah, biasanya kalau kita melihat televisi, kita melihatnya itu dari waktu ke waktu itu gambarnya itu selalu menyambung begitu ya.
Nah, jadi dari satu detik ke detik yang berikutnya, nah, walaupun gambarnya itu dia yang kita pahami selalu ada, nah, tetapi kalau kita melihatnya dengan detail, contohnya misalkan kita melihat televisi itu dari samping begitu. Nah, kita mulai memahami, oh ternyata gambar yang kita lihat, yang Betul, Chef. kita anggap itu kontinu, oh itu ternyata cahaya yang terus ditembakkan dari waktu ke waktu dengan sangat cepat. Nah, Ya. sehingga kita memahami bahwa oh itu adalah rangkaian yang terus menyambung, tetapi sebenarnya itu adalah terpisah dari waktu ke waktu. Nah, jadi materi Sang Buddha menjelaskan juga kira-kira seperti demikian. Nah, di mana yang disebut materi itu adalah anicca atau tidak kekal. Nah, dia tuh dari waktu ke waktu itu terus berubah begitu. Nah, jadi bahkan dikatakan dalam satu jentikan jari, nah itu jentikan jari itu sangat cepat. Nah, tetapi dalam satu jentikan jari itu triliunan materi itu muncul dan lenyap, diikuti dengan kemunculan berikutnya, kelenyapan yang berikutnya dalam triliunan kali dalam satu detik. Nah, kita bisa bayangkan satuan waktu yang disebut citakana atau momen kesadaran itu digambarkan demikian begitu triliunan. Nah, materi kita yang kita pahami dari satu waktu ke waktu yang lain itu terus menyambung. Nah, ternyata materi kita itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, begitu. Nah, jadi itu yang disebut anicca yang Sang Buddha jelaskan. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa ketika materi atau juga batin itu juga ditekan oleh kemunculan dan kelenyapan dari waktu ke waktu. Nah, nggak ada yang Ya. merasa bahagia. Secara konsep misalkan, ketika kita mengetahui bahwa yang disebut materi, harta kita, orang-orang terdekat kita begitu. Nah, jadi kalau kita juga memahami bahwa mereka ini tidak kekal, selalu berubah, atau dalam konsep itu seperti misalkan, oh satu saat dia juga akan meninggal begitu. Nah, jadi perasaan-perasaan bahagia ketika kita itu dekat dengan orang tersebut itu akan menjadi hilang. Nah, begitupun juga ketika kita melihat bahwa yang disebut materi dan juga batin selalu berubah atau ditekan oleh perubahan ini, nah ini yang disebut sebagai duka atau penderitaan. Ya. Nah, lalu yang disebut anatta atau tanpa aku, terkadang tanpa inti begitu ya, tanpa diri, tanpa atta. Nah, di sini kita memahami di zaman Buddha, walaupun orang-orang di luar Buddha Sasana, di luar ajaran Sang Buddha, itu dapat mengembangkan konsentrasi secara mendalam, di mana mereka itu mampu untuk melihat banyak kehidupan masa lampau. Di sana yang mereka pahami adalah bahwa ada atta atau ada inti dari diri yang selalu berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ada jiwa yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Tetapi Sang Buddha menolak pandangan tersebut. Nah, kenapa? Nah, karena bahkan kalau kita memahami konsep materi itu dari waktu ke waktu itu selalu muncul dan lenyap. Begitupun juga batin yang kita bilang ini adalah perasaanku, pikiranku, dan seterusnya. Itu juga selalu muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Jadi tidak ada satu kesadaran pun, tidak ada satu materi pun itu yang berlangsung terus-menerus kekal. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya tidak ada yang disebut atta, tidak ada yang disebut jiwa, tidak ada yang disebut diri, tidak ada yang disebut aku, begitu. Nah, jadi ketika seseorang melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan meditasi vipassana, nah di sana dia akan memahami tiga sifat ini dengan mudah. Kenapa? Karena dia akan langsung bisa melihatnya terkadang tanpa pemahaman, begitu. Kenapa? Karena paramata dhamma atau kebenaran sesungguhnya itu ya terlihatnya memang seperti itu, tidak ditambah-tambahkan atau tidak perlu penjelasan menyeluruh begitu, seperti yang Sang Buddha jelaskan.
Nah, jadi ketika seseorang bisa berlatih Wipasana dengan baik, ketika dia dengan konsentrasi yang kuat, kemudian berlatih secara sistematis seperti yang Sang Buddha ajarkan, berlatih yang disebut meditasi materi atau rupa kamatana dan juga meditasi batin nama kamatana. Nah, di sini dia akan sangat mudah untuk memahami sifat-sifat dari segala sesuatu, entah itu materi, entah itu batin, anicca tidak kekal, dukkha ditekan oleh keadaan yang selalu berubah itu penderitaan, dan juga tidak ada satu entitas begitu, tidak ada satu diri yang kita anggap sebagai oh ini adalah diriku. Nah, kenapa? Karena setiap materi itu selalu berubah, batin pun juga selalu berubah. Nah, yang disebut sebagai aku itu sebenarnya hanyalah proses. Nah, jadi itu anatta. Nah, jadi di dalam Wipasana pun tidak hanya berhenti di sana, nah, terkadang Sang Buddha menjelaskan yang disebut 40 to. Jadi adicato, dukkhato, anattato, dan seterusnya. Nah, terkadang Sang Buddha menjelaskan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan mengenai anicca, dukkha, dan anatta begitu. Di dalam latihan Wipasana untuk menajamkan indera kebijaksanaan agar mudah untuk memahami realitas sesungguhnya. Nah, jadi ya ini merupakan sebenarnya yang Sang Buddha ajarkan di Samyutta Nikaya tersebut adalah untuk berlatih Wipasana dengan metode nama rupa atau metode pancakanda begitu. Nah, ada juga Sang Buddha menjelaskan metode 12 ayatana, metode 18 dhatu. Jadi Sang Buddha mengajarkan metode Wipasana itu dengan banyak cara tergantung dengan kecenderungan orang-orang tersebut. Nah, maksudnya apa? Nah, terkadang ada orang-orang itu yang mudah untuk memahami hanya dengan nama dan rupa. Ada orang-orang yang mudah untuk memahami pancakanda begitu. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan spesifik metode-metode tersebut ke orang-orang yang spesifik tersebut begitu. Bante izin boleh Ya, menambahkan Bante. silakan. Mungkin saya begini Bante ya, karena ini dari anicca sepertinya lebih mudah atau nyambung ke anatta. Karena kan anicca dia berubah terus Bante. Karena dia berubah berarti tidak ada yang mengontrol, nggak ada yang bisa mengontrol. Jadi berarti itu anatta, uncontrollable. Cuma saya berusaha memahami dari dukkha sendiri Bante. Dukkha itu kan Buddha bilang sesuatu yang penderitaan, apakah ada diri atau tanpa diri. Jadi dijawab tanpa diri. Mungkin kira-kira gini Bante ya, kalau kita kan ketahui dukkha ada 3 macam Bante. Ya, berarti Dukkha kurang jelas dukkata, mendengar Anda ya? sankara dukkha, Putus-putus ya? oh, Ya, tolong diulang tadi dukkha ada 3 macam. atau mungkin dari sankara, satu dukkha dukkata, yang kedua sankara dukkha, yang ketiga wiparimana dukkha Bante. Jadi mungkin untuk memahami anatta dari dukkha itu mungkin dari sankara dan wiparimana dukkha Bante ya. Jadi segala yang berkondisi dan sesuatu yang berubah itu adalah dukkha, dan itu karena dia berubah terus berkondisi berarti dia anatta, dia nggak ada diri yang mengontrol Bante. Jadi harus selalu berubah tergantung kondisi. Apakah begitu Bante? Cara pemahaman yang supaya lebih paham gitu Bante tentang anatta dari dukkha. Ya, tadi Bante menjelaskan sebenarnya secara singkat begitu ya. Jadi biasanya kalau kita baca di teks, Sang Buddha menjelaskan anicca dukkha anatta memang sangat singkat begitu. Contohnya kan anicca itu selalu berubah. Bahkan di dalam konsep pun yang disebut anicca itu contohnya ketika kita semakin hari semakin menua begitu. Jadi tidak ada yang kekal atau kita melihat ada kelahiran, kematian. Nah, jadi itu juga yang disebut apa? Ya selalu berubah. Tetapi Sang Buddha ketika menjelaskan dukkha itu adalah ketika kita itu selalu ditekan oleh kemunculan dan kelenyapan begitu. Jadi maksudnya apa? Nah, ketika kita memahami bahwa segala sesuatu itu berubah, nah kita itu nggak mungkin bisa memunculkan satu kebahagiaan. Contohnya, ketika saat ini harta kita ada pada kita, nah di waktu yang lain nanti harta kita akan hilang begitu. Nah, bahkan secara konsep pun yang namanya perubahan ini tidak menyenangkan begitu.
Nah, jadi seperti itu. Nah, begitupun juga yang disebut anatta ini sebenarnya lebih kemudian biasanya Sang Buddha menjelaskan Viparinama Dhamma. Nah, jadi Viparinama Dhamma ini sebenarnya adalah salah satu bentuk penjelasan anicca dan dukkha. Ya, Nah, tetapi di sana Sang Buddha nggak menjelaskan anatta biasanya begitu. Nah, Oh, jadi tadi Bante menjelaskan atau menyinggung yang disebut 40 to. Nah, jadi 40 to ini sebenarnya adalah penjelasan lebih mendetail apa itu anicca, apa itu dukkha, atau apa itu anatta. Nah, contohnya untuk anicca begitu ya. Nah, jadi anicca ini dijelaskan oleh Sang Buddha itu dengan 10 penjelasan begitu ya. Nah, jadi ada yang disebut anicca to. Anicca to oh, itu yang selalu berubah. Nah, terus kemudian ada yang disebut seperti Marana Damato. Nah, jadi perubahan yang punya sifat alamiahnya diakhiri dengan kematian begitu. Atau yang disebut kemunculan, nah pasti akan ada kelenyapan begitu dan seterusnya. Nah, yang namanya kelahiran pasti yang namanya ada diakhiri dengan kematian. Nah, jadi itu yang disebut perubahan juga. Nah, ada banyak sebenarnya begitu aja, ada 10. Nah, untuk duka itu juga Sang Buddha menjelaskan ada 25, dimulai dari dukato, uh, penderitaan sebagai penderitaan atau penderitaan sebagai rogato, jadi seperti penyakit begitu loh. Gandato seperti bisul dan seterusnya. Nah, jadi abadato seperti sakit yang menyerang tubuh dan seterusnya. Jadi itu banyak banyak penjelasan, bahkan di sini dijelaskan ada 25. Nah, begitupun juga untuk yang anatato atau penjelasan mengenai anatta itu juga Sabuddha menjelaskan ada 5. Jadi 10 anicca, 25 dukkha, dan juga 5 anatta yang disebut 40 to. Nah, ini oh, penjelasan-penjelasan yang sangat mendetail melihat anicca dukkha anatta itu dengan berbagai cara. Nah, jadi untuk anatta, nah anatta juga sebenarnya dijelaskan ada 5. Nah, contohnya yang disebut sebagai samiata. Nah, jadi samiata itu yang pemilik dari tubuh ini begitu. Nah, jadi kita memahami bahwa oh ini adalah tubuhku, ini apa adalah jasmaniku begitu seperti itu. Nah, di mana sebenarnya yang disebut tubuh atau materi ini pun juga kan munculnya itu karena ada kondisi. Nah, jadi kondisi ya. artinya kalau secara konsep ya kita terlahir pun juga karena ada kondisinya begitu. Nah, tetapi kalau dia memahami bahwa ini adalah atta, ini adalah tubuhku, ini adalah jiwaku. Nah, ini yang pertama itu adalah sami atta. Nah, kemudian ada niwasi atta. Nah, niwasi atta ini yang kalau kita memahami bahwa dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya, nah kita uh, menjadi satu entity yang selalu berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Karena kita yang berbuat, ya kita akan menuai begitu. Nah, ini yang disebut niwasi atta. Jadi ada satu atta yang selalu berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Kemudian karaka atta. Nah, karaka atta ini adalah satu jiwa atau satu atta yang dia itu melakukan fungsi dan tugas-tugasnya itu dengan baik begitu. Kemudian wedaka atta. Nah, ada atta di dalam diri kita yang merasakan sesuatu. Jadi dia punya perasaan. Kemudian ada aditayaka atta. Ada atta yang selalu mendeterminasi atau atta yang menentukan sesuatu. Nah, jadi di batin kita itu ketika kita ingin memilih sesuatu atau menentukan sesuatu itu juga orang memahaminya sebagai atta begitu. Nah, jadi atta-atta ini itu sebenarnya hanyalah ilusi. Karena seseorang tidak memahami karena ilusi ini adalah moha ditutupi oleh kegelapan batin atau awija, ketidaktahuan. Nah, sehingga kita tidak memahami bahwa yang namanya atta ini sebenarnya adalah tidak ada begitu. Nah, jadi ya ini di dalam latihan vipassana, nah ini juga merupakan objek vipassana
di mana yang ketika dia memahami apa itu materi, apa itu batin, dan kemudian dia melihat sifat-sifat alamiahnya yang disebut anicca, dukkha, dan anatta, nah sehingga dia lebih mudah untuk memahaminya. Nah, tetapi sebelum itu pun sebenarnya ketika kita membaca sutta, seperti yang tadi ada baca Samyutta Nikaya, mengenai nama dan rupa dan juga Pancakanda, itu juga sebenarnya memberikan satu pemahaman. Ya, walaupun pemahaman ini bukan dari pengetahuan langsung yang Anda lihat dalam meditasi vipassana, tetapi ini juga membantu Anda untuk memahami secara sebagian gitu ya, bukan menyeluruh. Tetapi ketika Anda bisa menembus langsung dengan latihan vipassana, nah di sini Anda akan mulai bisa memahami. Nah, jadi dengan belajar itu pun juga kita jadi tahu, oh yang disebut meditasi vipassana itu objek-objeknya demikian. Jadi harus pariyati, pati-pati, patiweda Bante ya. Mungkin menunggu Betul. patiwedanya Bante ya. Ya. Ya Bante ya. Nah, jadi pembahasan seperti ini Oh, pun udah ya. juga masuk Sukiotu cuma. di dalam pariyati ya. Nah, jadi tidak hanya berhenti dari pemahaman Pariyati Bante ya. ini, ya pariyati, tetapi kita juga harus melanjutkan ke pati-pati. Nah, jadi ini pun juga momen menjelang masa wasa, di mana biasanya tanggal 10 Juli para biku itu nanti akan memasuki masa wasa. Nah, di zaman Sang Buddha, masa wasa ini juga di mana para biku bahkan upasaka-upasika itu mereka akan berlatih karena kebanyakan biku akan menetap di satu tempat selama minimal 3 bulan masa wasa, berlatih di satu tempat. Nah, dan biasanya juga banyak umat juga yang ikut berlatih, kemudian mereka setiap hari juga bertanya objek-objek meditasi kepada para biku. Nah, di mana di zaman Buddha itu banyak juga orang-orang yang tercerahkan di masa wasa. Nah, contohnya 500 biku di cerita Karane Metta Sutta begitu. Nah, ataupun juga di dalam Dhammapada bahkan ada seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya memasak untuk para biku yang berlatih wasa di tempat tersebut. Kemudian setelah memasak, nah ibu-ibu ini juga ke wihara untuk bertanya meditasi itu apa, bagaimana cara melatihnya, dan setiap hari dia berlatih meditasi, bahkan sebelum wasa berakhir, nah ibu-ibu ini yang setiap hari memasak untuk para biku mampu untuk mencapai pencapaian di dalam Buddha Sasana sebagai anagami begitu. Nah, jadi ini di dalam cerita ini juga kita memahami, oh ternyata orang-orang yang beraktivitas yang sibuk di zaman Sang Buddha pun kalau dia bisa berlatih secara sistematis, ada yang membimbing, ada kalenamita yang membimbing, nah ini akan mampu untuk menembus patiweda begitu. Nah, jadi bentuk latihan itu adalah pati-pati, ketika dia berlatih meditasi itu adalah pati-pati, dan ketika dia mampu untuk menebus dhamma, untuk merealisasi kebenaran itu adalah patiweda. Nah, jadi dia mampu untuk memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Ya, seperti itu ya, Ko Edi. Ya, semoga terjawab. Selanjutnya kita akan ini ada pertanyaan Terima dari kasih. Sangat berbahagia. kemudian ada pertanyaan dari Si Vivian ya. Oke, silakan. Wandami Bante Sukihoto. Ya, Sukiyoto. Bante, saya izin bertanya. Saya kan mempunyai teman Bante dari San Francisco, USA. Nah, dia bilang sama saya, dia mau ikut retret meditasi Bante. Tapi kondisi dia tuh Bante, dia sering mengkonsumsi obat tidur sebelum tidur Bante. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, saya kan agak bingung Bante, bagaimana menanggapinya? Apakah dia mau ikut retret yang kayak saya gitu Bante, meskipun hanya 7 hari dengan objek anapana kan. Saya bingung Bante dengan kondisinya. Saya harus jawab gimana kalau saya jawab tidak boleh atau karena kondisimu itu kan tidak baik Bante. Atau saya suggest ke meditasi Bali Usada untuk kesehatan Bante. Saya bingung di situ sih Bante. Mohon pencerahannya ya Bante. Ya, sebenarnya meditasi itu kan kita bagaimana cara kita itu untuk melatih pikiran kita begitu.
Nah, jadi kalau memang ketika kita banyak pikiran yang membuat kita itu harus mengkonsumsi obat tidur, nah sebenarnya itu tidak ada masalah. Nah, selama itu tidak mengganggu orang tersebut begitu. Jadi kalaupun dia perlu tidur, ya sebenarnya itu bagus. Kenapa? Karena dengan tidur itu membuat biasanya tubuhnya menjadi rileks, tubuhnya menjadi berenergi, pikirannya pun juga lebih rileks begitu. Nah, jadi cukup tidur itu juga sebenarnya diperlukan ketika kita latihan meditasi. Bante banyak mendengarkan pengalaman dari meditator-meditator yang terkadang ketika Bante menyelenggarakan seperti meditasi 1 hari begitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di kota, mereka selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan hariannya begitu. Entah pekerjaannya, entah mereka yang sedang apa masa studi mereka gitu, kuliah mereka. Nah, jadi pada saat ikutan retret Bante, nah biasanya itu mereka tidak sadar bahwa mereka itu kurang tidur. Nah, jadi waktu mereka datang ke retret Bante, nah biasanya itu yang selalu terjadi itu adalah mereka itu sepanjang hari itu ngantuk. Nah, jadi karena kurang tidur, sehingga mereka itu ketika mulai fokus itu akan cepat mengantuk begitu. Nah, jadi ya ini penting karena ketika kita meditasi kita itu memerlukan badan yang fit, kondisi kesehatan yang bagus begitu, sehingga kita itu tidak terganggu oleh kelelahan tubuh ataupun juga terganggu oleh penyakit-penyakit yang kita sedang derita. Nah, sehingga waktu kita meditasi kita bisa benar-benar fokus uh, tidak kepada penyakit kita, tetapi fokusnya itu ke objek meditasi. Nah, ini yang sangat penting. Makanya kenapa kesehatan itu adalah merupakan faktor pendukung dalam kemajuan meditasi. Nah, jadi cukup tidur itu sangat dianjurkan ketika kita latihan meditasi. Nah, kalau orang yang mengikuti retret meditasi panjang, mungkin 10 hari ataupun lebih dari waktu-waktu 2 minggu ataupun juga 1 bulan dan seterusnya begitu ya, lebih panjang lagi. Nah, biasanya mereka itu terkendala kondisi tubuh di hari-hari pertama. Nah, jadi ketika mereka mulai meditasi, nah mungkin 1-2 hari itu akan sering mengantuk ataupun badan capek begitu. Nah, tetapi ketika mereka ikut jadwal di tempat retret meditasi yang bangunnya juga sudah terjadwal dengan baik, tidurnya pun juga sudah terjadwal dengan baik, nah sehingga membuat mereka itu menjadi terbiasa. Nah, jadi ketika cukup tidur, nah biasanya di waktu-waktu biasanya setelah hari ketiga, hari keempat itu mereka sudah mulai tidak punya rintangan batin yang disebut dinamida atau mengantuk atau rasa malas dan seterusnya. Nah, sehingga cukup tidur itu sangat penting begitu ya ketika kita meditasi. Jadi kalaupun emang sulit untuk tidur dan harus mengkonsumsi obat tidur juga tidak ada masalah. Jadi ketika setelah bangun meditasi pun dia bisa berlatih meditasi kembali. Dan nanti kan kita perbedaan jam itu kan juga mengaruh Bante. Nanti jet lag itu tidak apa-apa Bante ya. Ya, itu jet lag juga biasanya akan mempengaruhi ya. Tergantung ketahanan tubuh masing-masing orang juga berbeda-beda begitu. Berarti pernah mendengar ada yang katanya sebulan juga masih kena jet lag, ada yang cepat mungkin cuma beberapa hari sudah selesai begitu. Jadi itu juga mungkin perlu diperhitungkan. Oke Bante, nanti saya kasih info ini ke dia. Nanti terserah dia mau tetap join mencoba atau tidak. Karena dia sama sekali belum pernah mencoba retret meditasi secara Theravada Bante. Jadi dia Oke, lihat saya aja curious kayak mau ikut gitu. Dan dia oke, kasih tahu permasalahannya seperti itu. Saya pikir saya tidak bisa ngomong iya atau tidak, Bante, karena saya tidak tahu. Tapi terima kasih Bante atas sarannya. Mudah-mudahan itu. sadu. Baik. Em, Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang masuk dulu ya. Oke. Wandami Bante, ini pertanyaan dari
Saudari Santi, izin bertanya jika berusaha sadar atau mindful pada saat kegiatan sehari-hari termasuk samatha atau vipassana ya Bante. Mudah-mudahan atas jawabannya. Ya, jadi istilah samatha dan vipassana itu memang punya pemahaman atau penjelasan yang spesifik di dalam teks kita begitu ya. Jadi kata-kata samatha dan vipassana ini bukan dari guru-guru setelah Buddha parinibbana, tetapi kalau kita melihat di dalam teks kata samatha dan vipassana ini berasal langsung dari Sang Buddha. Nah, itu kita bisa lihat di banyak teks di dalam Digha Nikaya ataupun juga di Samyutta Nikaya begitu ya. Nah, itu Sang Buddha ada menjelaskan dua hal yang dikembangkan atau ketika kita ingin mengembangkan batin atau yang disebut bawana atau istilah yang sekarang itu adalah meditasi. Nah, jadi dua hal yaitu adalah samatha dan vipassana. Jadi kita memahami bahwa yang disebut meditasi yang Sang Buddha ajarkan itu adalah meditasi samatha dan juga meditasi vipassana. Atau dengan istilah samatha bawana dan juga vipassana bawana. Nah, jadi di dalam teks itu juga Sang Buddha menjelaskan yang disebut samatha itu adalah samadhi. Nah, jadi penjelasan samadhi ini adalah konsentrasi yang benar yang Sang Buddha ajarkan di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, jadi di sana Sang Buddha menjelaskan secara spesifik apa itu konsentrasi benar atau sama samadhi. Nah, jadi di sini mengacu kepada apa itu yang disebut konsentrasi pencerapan yang kita sebut jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 begitu. Nah, jadi kalau kita melihat banyak teks ketika Sang Buddha menjelaskan apa itu konsentrasi benar atau sama samadhi, nah itu mengacu kepada konsentrasi jana. Nah, tetapi di dalam kalau kita merangkumkan Tipitaka dan juga kita bisa melihat di dalam Wisuddhimagga, nah Bhante Buddha Ghosa merangkumkan di dalam Tipitaka itu yang disebut konsentrasi benar itu juga termasuk upacara samadhi. Nah, jadi upacara samadhi ini adalah satu konsentrasi mendalam menjelang konsentrasi jana. Walaupun ini bukan konsentrasi jana, tetapi ini juga masuk ke dalam konsentrasi benar seperti yang Sang Buddha ajarkan, yaitu sama samadhi. Nah, ini sangat spesifik begitu ya. Nah, kemudian apa itu vipassana begitu. Nah, jadi vipassana ini pun juga sama. Nah, jadi kita mampu untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, apa itu segala sesuatu sebagaimana adanya? Nah, segala sesuatu sebagaimana adanya seperti penjelasan sebelumnya yang sudah Bante jelaskan tadi kepada Pak Edi bahwa apa itu materi, apa itu batin begitu ya. Nah, mampu untuk memahaminya sifat-sifatnya sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa aku, tanpa atta, tanpa diri, begitu ya. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai latihan vipassana. Yang kalau kita mau terjemahkan dengan konsentrasi yang kuat, dengan konsentrasi yang benar, nah, kita mampu untuk memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kita mampu untuk memahami objek vipassananya. Di sini pertanyaannya, kalau kita sadar atau kita mindful dalam kegiatan sehari-hari. Nah, artinya pada saat kita kegiatan sehari-hari, nah kita tidak mampu untuk memahami bahwa gerakan kita ini atau tubuh kita ini terdiri dari 4 elemen. Tubuh kita ini kita tidak mampu untuk memahami bahwa elemen-elemen ini selalu muncul dan lenyap secara berkesinambungan dengan waktu yang sangat cepat begitu. Nah, artinya apa? Nah, artinya ini adalah bukan latihan vipassana begitu. Dan juga karena kita melihat setiap saat itu selalu berubah, entah itu tubuh kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan perasaan-perasaan kita atau pikiran-pikiran kita yang selalu berubah dari waktu ke waktu dalam kegiatan sehari-hari begitu. Nah, itu pun juga bukan konsentrasi untuk mencapai atau mengembangkan konsentrasi atau samatha begitu. Nah, tetapi Sang Buddha juga terkadang mengajarkan kita untuk selalu sadar atau selalu mindful dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi ini terkadang kalau kita mengacu kepada di dalam Ganaka Moggallana Sutta, nah di sini
mindful dalam kegiatan sehari-hari itu masuknya ke dalam latihan sila atau latihan moralitas. Nah, jadi kalau Sang Buddha menjelaskan tahapan-tahapan untuk berlatih sila samadipanya, atau latihan moralitas, latihan konsentrasi samatha, dan latihan kebijaksanaan vipassana, itu adalah latihan yang bertahap dari latihan yang harus kita jalankan itu setahap demi setahap, dimulai dari moralitas. Nah, di dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwa kita itu dalam menjalani latihan ini harus setahap demi setahap, dimulai dari kita mengambil yang namanya Pancasila, kemudian Uposatha Sila, atau 10 sila, atau Patimokkha Sila untuk silanya biku, dan seterusnya. Nah, jadi setelah bertekad untuk menjalani sila, nah kita harus mengendalikan yang disebut Gutta Dwara, atau kita harus menjaga pintu-pintu indera kita. Mata kita jaga, telinga kita jaga, hidung, lidah, sentuhan tubuh, dan juga pikiran-pikiran kita harus kita jaga begitu. Nah, artinya di sini bahwa kita itu harus bisa untuk menjaga indera-indera kita sehingga kita itu selalu sadar akan tindakan-tindakan kita. Kita akan selalu sadar bagaimana mata-mata kita itu selalu bisa melihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya adalah latihan mindful yang di dalam sutta tersebut Sang Buddha mengklasifikasikannya sebagai latihan moralitas sila. Nah, atau ketika itu setelah dilakukan, berusaha untuk mengendalikan bagaimana kita itu makan sehari-hari, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu berlebihan. Kemudian bagaimana kita belajar untuk melatih kesabaran kita, begitu. Artinya ketika kita merasa hari ini misalkan panas, begitu. Nah, kita sadar bahwa oh iya ini sedang panas. Nah, tetapi kalau kita tidak sabaran, nah terkadang kita menjadi emosi pada saat kita itu sedang kepanasan, begitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk melatih kesabaran. Dan ini pun juga masuk ke dalam latihan moralitas seperti yang dijelaskan di sutta tersebut. Nah, setelah itu masuk untuk melatih yang disebut sati sampajanya. Nah, jadi sati sampajanya ini adalah definisi yang Sang Buddha jelaskan, punya perhatian yang jernih begitu. Nah, jadi ketika kita sedang berjalan, kita menyadari bahwa kita sedang berjalan. Nah, artinya di sini sama seperti ketika kita sedang melakukan kegiatan sehari-hari, nah kita juga sadar bahwa kita sedang melakukan kegiatan tersebut. Nah, seperti pertanyaan Anda. Nah, jadi ini juga masuknya ke dalam latihan sati sampajanya ini. Nah, di sutta tersebut, nah Sang Buddha juga mengklasifikasikan latihan seperti ini adalah latihan moralitas, latihan sila. Nah, baru setelah latihan-latihan ini dilakukan, nah Sang Buddha memberikan instruksi bahwa Anda harus pergi ke hutan, pergi ke bawah pohon, pergi ke tempat yang sunyi. Nah, kemudian berusaha menyingkirkan 5 rintangan batin atau 5 rintangan yang merintangi kita untuk mencapai konsentrasi, seperti pikiran-pikiran yang berasosiasi dengan kemelekatan, keinginan-keinginan, begitu. Nah, jadi kalau kita meditasi, contohnya ketika kita selalu pikiran-pikirannya itu tertuju kepada rumah, kepada sanak keluarga, kepada harta, kepada pekerjaan, begitu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu yang disebut rintangan batin. Ataupun juga seperti perasaan tidak senang terhadap orang lain, pikiran membenci, begitu. Nah, ini juga yang disebut rintangan batin. Mengantuk, batin tumpul, itu juga rintangan batin. Kegelisahan batin karena pikiran-pikiran itu selalu berkelana, atau rasa penyesalan, itu pun juga rintangan batin. Begitupun juga keraguan-raguan seperti wicikica, itu juga ragu-ragu apakah meditasi ini mampu untuk membawa kita ke nibbana atau tidak, begitu. Itu pun juga merupakan rintangan batin. Nah, jadi di sini Sang Buddha memberikan instruksi bahwa setelah pergi ke hutan, dia harus menyingkirkan 5 rintangan batin ini di dalam proses kesadarannya, nah, sehingga mampu untuk mencapai konsentrasi. Nah, itu penjelasan adalah samatha. Jadi di sini ketika Sang Buddha menjelaskan samatha itu sebenarnya
sudah mengarah kepada kita harus mencari tempat yang sesuai untuk berlatih meditasi, nah mengembangkan objek-objek samatha untuk mencapai konsentrasi. Begitu ya. Jadi mengacu kepada pertanyaan Anda ketika kita sadar dalam kegiatan sehari-hari, nah di suta-suta tertentu itu bahkan Sang Buddha menjelaskan bahwa ini bukan termasuk samatha dan vipassana, tetapi masuk ke dalam latihan moralitas sila. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya dari slide. Pertanyaan dari saudari Herlinako. Wandami Bante, saat meditasi meskipun sudah duduk setelah 1,5 jam, gerakan perut pada saat nafas masuk dan keluar masih sangat jelas. Sehingga perhatian terbagi antara nafas masuk, keluar di hidung, dan gerakan perut. Mohon bimbingan Bante supaya bisa fokus di nafas masuk, masuk keluar di hidung. Namo Bante. Ya, jadi ketika kita sedang meditasi, contohnya meditasi Anapanasati, menjaga pikiran kita kepada objek nafas masuk dan nafas keluar di ujung lubang hidung. Nah, kita harus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar dan mengabaikan objek apapun yang muncul di dalam batin kita. Entah itu pikiran-pikiran atau bahkan tentang tubuh kita atau aktivitas tubuh. Nah, contohnya seperti posisi duduk, kemudian juga termasuk juga gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita seperti gerakan perut begitu. Nah, ini juga harap diabaikan untuk terus fokus di dalam napas masuk dan napas keluar. Nah, kalau biasanya kita abaikan, kita terus fokus di napas masuk dan napas keluar, nah objek-objek yang lainnya itu akan menjadi tidak jelas atau menjadi menghilang begitu. Nah, tetapi kalaupun tidak bisa hilang, nah artinya di sini mungkin kita perlu untuk ganti posisi. Jadi mungkin dari meditasi duduk, kemudian kita berusaha untuk menjalankan meditasi jalan. Nah, jadi berusaha untuk rileks, berusaha untuk terus bisa fokus di nafas masuk dan nafas keluar. Nah, begitupun juga kalau ketika sedang meditasi jalan atau meditasi berdiri, nah pada saat itu diharapkan kalau di dalam tempat meditasi begitu ya, nah ada baiknya juga terus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Nah, ini pun juga untuk melatih agar kita itu bisa terus fokus di nafas masuk dan nafas keluar begitu. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Bante. Selanjutnya para hadirin yang hadir sekarang, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, karena masih belum ada, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bante, ini ada pertanyaan. Apakah jika umat awam tidak mengetahui peraturan dari biku, misalnya setelah jam 12 tidak boleh menerima dana makan, dan umat awam mendanakan barang sesuatu dalam bentuk makanan, apakah yang berdana itu mendapatkan karma buruk? Ya, sebenarnya ketika umat itu punya pikiran berdana begitu ya kepada para biku, nah pikiran itu sendiri pun sebenarnya sudah melakukan karma baik begitu. Tetapi kalau umat tidak paham tentang hal seperti ini, nah artinya di dalam pikirannya pun pada saat itu juga uh, tidak ada karma buruk sedikit pun yang muncul karena intensinya itu dia ingin berdana kepada biku atau kepada sangga begitu, sehingga intensinya pun juga intensi yang baik gitu. Nah, tetapi di sini yang harus dipahami, nah biasanya para biku setelah jam 12 itu bahkan tidak makan begitu ya. Artinya itu sudah jam yang di mana para biku itu sudah tidak atau berhenti makan. Apalagi dan juga para biku juga di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Sang Buddha, Sang Buddha memberikan peraturan bahwa para biku itu tidak boleh menyimpan makanan. Artinya di sini tidak boleh menerima makan setelah jam 12 atau bukan jam 12 tetapi lebih tepatnya itu setelah tengah hari begitu ya. Nah, jadi biasanya ketika umat ini mendanakan makanan setelah lewat tengah hari, nah para biku itu akan berkata bahwa upasaka atau upasika para biku itu sudah tidak boleh menerima dana makan begitu. Nah, jadi pada saat
biku atau sangga itu berkata demikian kepada para umat. Nah, kalau misalkan umatnya itu misalkan tidak senang begitu, loh, saya sudah bawa kok bantenya nggak mau terima begitu. Nah, itu ketika dia punya satu pikiran-pikiran buruk tertentu setelah para biku itu menjawab demikian, ya itu tentu dia akan memunculkan karma buruk pada saat dia mendengarkan respon dari biku tersebut. Nah, tetapi kalau umatnya itu punya pengertian, oh iya, ini ternyata bante-bante ini tidak boleh menyimpan makan, tidak boleh menerima makan, nah, sehingga dia bertanya, oh Bante, kapianya siapa di wihara ini begitu. Nah, jadi waktu waktu si Bante itu berkata, oh kapianya si A, si B. Nah, kemudian si muatnya menitipkan makanan tersebut kepada kapia dan berkata, oh tolong makanan ini dinanakan untuk Bante begitu di jam yang yang sesuai. Nah, jadi sehingga ketika dia menitipkan kepada kapia dan di mana kapia itu nanti mungkin keesokan harinya itu mendanakan makanan tersebut kepada biku, nah itu dia akan mendapatkan karma baik bukan karma buruk. Kenapa? Karena intinya di sini adalah ketika dia punya niat yang baik setiap saat sebelum berdana, kemudian pada saat berdana, oh ternyata ditolak oleh bantenya karena sudah jam lewat tengah hari begitu. Atau ketika dia tidak tersinggung dengan kata-kata bantenya, malah bertanya, oh bantenya makannya itu di jam berapa? Nah, jadi dia tahu, dia paham bahwa oh, ternyata bante itu nggak boleh menyimpan makanan dan hanya boleh menerima di waktu-waktu jam makan tertentu begitu. Dan kemudian karena tersebut dia menitipkan makanan itu kepada kapia sehingga dia paham oh makanan ini akan didanakan keesokan harinya kepada biku atau sangga begitu. Nah, sehingga dia pun menjadi bahagia bahkan setelah menitipkan makanannya yang belum diterima oleh sangga kepada yang dititipkan kepada kapia begitu. Jadi belum diterima oleh sangga. Nah, itu pun setelah dia titipkan ini dia menjadi bahagia. Bahkan ketika keesokan harinya ketika dia mendengar oh makanan ini sudah didanakan oleh kapia kepada sangga, nah dia juga menjadi bahagia. Gitu. Atau keesokan harinya dia datang dengan dengan makanan tersebut dan mendanakannya kepada biku dan sangga, nah dia juga menjadi bahagia. Begitu. Nah jadi mendapatkan karma buruk atau tidaknya itu bagaimana di dalam pikiran Anda begitu ya. Nah, kita harus Sang Buddha juga menjelaskan dana yang superior itu ketika Anda sebelum berdana itu Anda bahagia, pada saat berdana itu Anda bahagia, dan pada saat setelah berdana pun juga Anda bahagia. Nah, di sini bagaimana Anda bisa menjaga pikiran Anda selalu bahagia, selalu punya niat yang baik untuk berdana kepada biku atau berdana kepada sangga, ya sehingga setiap saat itu Anda akan selalu menciptakan karma baik bukan karma buruk. Nah, jadi Anda tidak mendapatkan karma buruk, tetapi Anda akan selalu mendapatkan karma baik. Seperti itu, Nancy. Berhubung waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 20.30, maka pertanyaan yang telah masuk akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi pelimpahan jasa. Bante, kami mohon bimbingan untuk bimbingan pelimpahan jasa. Oke. Ya, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa. Mari kita renungkan jasa-jasa kebajikan yang kita kumpulkan pada hari ini. Semoga kebajikan ini melimpah kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Dan juga semoga kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Dan semoga kebajikan ini mengkondisikan kita dapat menghancurkan kotoran batin. Semoga kebajikan ini mengkondisikan kita mencapai nibbana. Kita berbagi jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan porsi kebajikan yang sama yang seperti kita lakukan. Dan mari kita bacakan Gata Etawata bersama-sama. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa numodantu, sabe buta numodantu, sabe satta numodantu,
Sabah sampati sidia idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idami nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawa kaya wahang hotu idame punyang nibbana sa pacayo hotu mama punya bagang saba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu sadu sadu sadu. Wandami Bante, terima kasih atas bimbingannya dan juga penjelasannya hari ini. Apabila Bante ingin istirahat, Bante bisa meninggalkan Zoom meeting ini duluan. Terima kasih, Bante. Ya, Tuki Hotu, selamat malam semuanya. Oke, demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Dan terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Dan sedikit informasi, Zoom ini ada di-upload ke YouTube. Silakan mengunjungi channel PATVDH Sidikalang atau Yayasan Sadama Jotika. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suki Hontu dan selamat malam dan semoga Anda semua berbahagia.